Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Mufarica dari Prodi Manajemen Pagi semester 5. Saya dari kampus STI Abang Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi koperasi dan UMKM. Dan di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian perencanaan strategi koperasi, yaitu adalah proses yang dilakukan koperasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya koperasi. Dan di sini adalah kondisi realitas koperasi UMKM. Terdapat missing middle pada struktur UMKM Indonesia tahun 2012. Di sini ada 4 usaha, yaitu usaha besar yang terdiri dari 0,009% dan usaha menengah ada 0,079% dan usaha kecil ada 1,066% dan usaha mikro ada 98,846%. Di sini sudah jelas survival paradigmanya, yaitu usaha mikro yang paling besar. Di sini ada beberapa tahapan perencanaan koperasi UMKM, yaitu yang praktek penerapan manajemen strategis pada UMKM. Yang pertama yaitu mengembangkan ide pasar bisnis, dan yang kedua memantau lingkungan eksternal, dan yang ketiga menganalisis faktor strategis. Yang keempat ada putuskan lanjutkan atau tidak, dan yang kelima ada menyusun perencanaan bisnis, dan yang keenam ada audit strategi, yang ketujuh ada mengimplementasikan perencanaan bisnis, dan yang kedelapan ada mengevaluasi perencanaan bisnis. Di sini ada 6 pendekatan utama pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, yaitu strategi yang pertama adalah strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif, dan strategi yang kedua adalah strategi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif. Dan yang ketiga adalah strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUMKM. Dan yang keempat ada strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Yang kelima ada strategi pemberdayaan usaha mikro, dan yang keenam yang terakhir ada strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Di sini ada tahapan perencanaan, yaitu tahapan perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan, dan yang kedua adalah pengembangan strategi dan alternatif, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi atau alternatif terbaik, dan yang keempat adalah merumuskan kebijakan, yaitu seperti organisasi, personalia, usaha, keuangan, dan anggota. Dan yang kelima adalah penganggaran, dan yang keenam ada merumuskan pedoman kerja. Di sini ada strategi kewirausahaan, ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan, yaitu yang pertama perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua yaitu strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional atau ekspansi usaha. Yang ketiga itu kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan proses produksi dan penggantian peralatan, dan dalam rangka penambahan SDM. Yang keempat itu ada analisis sumber daya manusia, sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. Di sini ada strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, dan yang ketiga pengembangan produk dan pemasaran bagi KUMKM. Yang keempat adalah peningkatan daya saing SDM KUMKM, dan yang kelima adalah penguatan kelembagaan koperasi. Di sini ada matriks strategi umum, ada gambaran matriks strategi umum. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar di atas, yaitu penjelasan dari gambar di atas ini. Yang kuadran 1 itu merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi organisasi yang memiliki kekuatan dan peluang, yaitu sehingga dapat mengarahkan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan adalah mendukung pertumbuhan pasar tinggi, lebih baik dan lebih meningkat lagi. Dan yang kuadran kedua yaitu organisasi mendapatkan peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi beberapa masalah atau kelemahan. Organisasi ini fokus terhadap meminimalkan masalah-masalah sehingga bisa merebut peluang dari luar tersebut dengan baik.
Di sini ada kuadran 3, yaitu merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi ini sangat menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan. Strategi yang digunakan yaitu mempertahankan diri untuk membangun kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Dan kuadran keempat, yaitu meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan. Strategi yang diterapkan itu adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dan strategi diversifikasi. Diversifikasi ini yaitu membuat strategi yang berbeda dari yang lain. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.